Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Januari ini adalah bulan kelahiran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan kelahiran Megawati Soekarnoputri. Megawati, sang negarawan, lahir dari kezaliman penguasa Orde Baru yang merampas jabatan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia tanpa kata perjuangan di belakangnya pada waktu itu. Peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 20 Juli 1996 jadi momentum yang makin membesarkan nama Megawati. Puncaknya adalah kejatuhan Orde Baru tahun 1998 dan setahun kemudian diadakan pemilu 1999 yang membuat Megawati menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Jadi beliau mengganti nama PDI menjadi PDI Perjuangan agar bisa ikut pemilu dan mendapatkan 33% suara dan menjadi pemenang pemilu legislatif pertama di era reformasi. Megawati menjadi wakil presiden Indonesia pada tahun 1999 dan sampai 2001 setelah memenangi pemilihan legislatif. Kemudian terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Pada tahun 2001 beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sampai tahun 2004. Kemudian Megawati ikut pemilihan presiden bersama Kiai Haji Hashim Muzadi tahun 2004. Namun dinyatakan kalah dan beliau secara legowo menerima kekalahannya. Sebagai orang terkuat di Indonesia saat itu, kalaulah Megawati mau memaksakan kehendak seperti presiden sekarang dengan menggunakan aparat baik TNI, Polri, KPU, ASN, BUMN, Kejaksaan, dan lain-lain, maka bisa saja Megawati menang Pilpres dengan cara-cara yang curang. Tapi Megawati yang pernah mengalami dizolimi oleh Orde Baru lebih memilih menghargai keputusan rakyat, menjalankan demokrasi Pancasila, dan menjunjung tinggi adab etika berbangsa dan bernegara. Saat pemilihan Presiden 2014, Megawati bisa saja memaksakan dirinya atau anaknya Puan Maharani untuk menjadi presiden atau untuk anaknya menjadi calon wakil presiden karena syarat-syaratnya memenuhi, sehingga Jokowi tidak bisa mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan. Dengan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar 23.681.471 suara berdasarkan keputusan KPU atau sekitar 18,95%, maka sangat mudah bagi Megawati untuk mendapatkan tiket capres atau Puan Maharani mendapatkan tiket cawapres pada tahun 2014 itu. Tapi karena sifat kenegarawan beliau dan lebih mementingkan kepentingan suara banyak, aspirasi rakyat, beliau memilih Jokowi, dan di situ terbukti kenegarawanan beliau. Megawati selalu memilih koalisi nasionalis dan religius dalam pemilihan presiden, kecuali tahun 2009 yang bersama Prabowo, itu koalisi nasionalis, dan di Pilpres 2014 dipilih calon wakil presidennya adalah Yusuf Kala yang merupakan tokoh alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan Nahdlatul Ulama. Kemudian pada tahun 2019 Megawati memilih mendukung Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merupakan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Rais Am Nahdlatul Ulama. Jadi Megawati selalu memilih pasangan nasionalis dan religius untuk calon pemimpin bangsa, kecuali tahun 2009. Kemudian fakta-fakta mulai terkuak bahwa Megawati lah yang menolak upaya 3 periode
dan perpanjangan masa jabatan presiden dengan cara membatalkan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pernah mau digagas di tahun 2020-2021. Walaupun akibat daripada penolakan tersebut, Jokowi meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memaksakan anaknya jadi cawapres lewat skandal pelanggaran etik berat Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan paman Gibran, serta dengan memaksakan ketua-ketua umum partai yang tersandera kasus hukum untuk menerima anaknya menjadi calon wakil presiden, walaupun secara kualitas, kapasitas, dan etika dan adab berpolitik itu dilanggar. Di Pilpres 2024 sekali lagi kenegarawanan Megawati diuji dengan memilih Ganjar Pranowo, bukan anak kandungnya. Padahal kalau beliau mau, Puan Maharani bisa saja dipaksakan menjadi presiden atau wakil presiden, karena PDI Perjuangan bisa mengusung pasangan calon wakil presiden dan calon wakil presiden tanpa perlu koalisi dengan partai lain, karena suaranya melebihi 20% sebagai syarat pencalonan capres dan cawapres berdasarkan Undang-Undang Pemilu di tahun 2024. Cawapres yang dipilih juga adalah tokoh religius, yakni Bapak Mahfud MD, yang merupakan tokoh alumni Himpunan Mahasiswa Islam, tokoh Nahdlatul Ulama, dan merupakan anggota kehormatan Muhammadiyah, tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, santri yang pernah di pesantren, tanpa meminta bayaran sebesar rupiah pun. Padahal kita tahu banyak tokoh-tokoh nasional pada saat itu yang sudah menyiapkan dana triliunan untuk jabatan capres dan cawapres tersebut. Sebagai manusia biasa, tentu ada kekurangan Megawati. Tapi sebagai ketua umum partai besar yang mempunyai kekuasaan, banyak keputusan Megawati yang perlu jadi teladan tokoh-tokoh nasional, teladan bagi rakyat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukankah banyak terjadi di sekitar kita? Bagaimana orang diminta uang untuk memasukkan anaknya kuliah, sekolah, kerja, dan dapat jabatan di suatu institusi oleh oknum pimpinan yang berwenang. Kekurangan dan kelemahan Megawati sebagai manusia sangat manusiawi. Namun beliau mampu menjaga demokrasi Indonesia ini agar tidak balik lagi ke era Orde Baru yang otoriter atau Orde Lama, dan menghilangkan transaksi-transaksi sesaat dalam penentuan pimpinan nasional yang berdampak buruk apabila melakukan transaksi-transaksi sesaat demi kepentingan sesaat, bukan kepentingan bangsa dan negara serta rakyat. Dirgahayu PDI Perjuangan dan selamat ulang tahun kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, sang negarawan sejati Indonesia. Sekian. Selesai.